Selamat datang di pelatihan penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi PowerPoint untuk membuat presentasi. Presentasi dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalkan keperluan sekolah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Pertama-tama, mari kita membuka aplikasi PowerPoint terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan yang akan muncul ketika kita membuka aplikasi PowerPoint. Saat ini, silahkan diklik saja blank presentation untuk membuat presentasi baru yang kosong. Setelah itu akan muncul tampilan PowerPoint sebagai berikut. Di bagian atas terdapat daftar menu yang dapat diklik untuk memunculkan menu-menu lainnya. Misalnya kita ingin klik menu Home, maka PowerPoint akan memunculkan menu yang kita gunakan untuk mengatur teks dan lain sebagainya. Kemudian ada menu Insert, menu Design, menu Transitions, Animations, dan lain sebagainya. Kemudian, di bagian kiri terdapat daftar slide. Slide merupakan istilah yang digunakan sebagai tempat untuk mengutarakan informasi. Jika ingin menambahkan slide baru, seluruh daftarnya akan terpampang di sini. Kemudian, di bagian yang paling besar atau bagian utama, ini merupakan slide Anda. Disinilah Anda bisa mengetik informasi yang ingin Anda sampaikan. Biasanya di awal PowerPoint meminta Anda untuk memberikan subjudul dan juga subjudul. Tentu saja hal ini bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Pertama, kita akan belajar untuk membuat dan mengatur layout slide. Untuk membuat sebuah presentasi yang baik, tentu kita harus memberikan judul dan subjudul yang menarik. Silahkan Anda isi title dan subtitle terlebih dahulu. Misalnya di sini saya mengisi judul dengan judul pembelajaran aplikasi PowerPoint dan subjudul dengan tanggal hari ini, yaitu tanggal 15 Agustus 2021. Kemudian setelah memberikan judul dan subjudul yang pas, kita bisa membuat slide baru yang berisi informasi atau penjelasan tentang judul yang telah kita buat. Ada dua cara untuk membuat slide baru. Yang pertama, kita bisa mengklik tombol New Slide untuk membuat sebuah slide baru dengan cepat. Kemudian cara kedua, apabila kita menginginkan slide dengan tampilan layout berbeda, kita bisa melakukan klik pada bagian panah pada New Slide, kemudian kita bisa memilih template slide baru yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian, untuk mengatur tata letak slide, kita bisa mengubahnya di daftar slide yang terdapat pada bagian kiri. Cara mengatur tata letak slide yaitu kita tinggal menekan dan menahan slide yang akan kita pindahkan, kemudian meletakkan sesuai urutan yang kita inginkan. Misalkan saya ingin mengubah urutan slide pertama dan slide kedua. Untuk menjadikan slide pertama menjadi slide kedua, saya akan mengklik dan menahan slide, kemudian menggesernya ke bagian bawah, sehingga sekarang slide pertama sudah berada di bagian kedua, dan slide kedua sudah berada pada urutan pertama. Untuk menghapus slide, silahkan kita tinggal memilih slide yang akan dihapus, dan kemudian menekan tombol Del atau Delete di keyboard komputer kita. Atau bisa juga dilakukan dengan melakukan klik kanan pada mouse di slide yang ingin dihapus, kemudian kita memilih Delete Slide. Kedua, kita akan belajar mengatur tampilan font. Font sendiri adalah jenis atau gaya huruf yang kita bisa pilih. Misalnya, saya ingin mengubah font pada bagian judul. Untuk mengatur tampilan font, Anda bisa memilih tulisan yang akan diganti fontnya dengan cara menekan dan menahan tombol kiri mouse dari awal sampai akhir tulisan. Atau dalam istilah singkatnya, yaitu memblok tulisan yang ingin kita ganti. Setelah itu, Anda bisa memilih jenis font sesuai yang tertera di ribbon Home. Selain itu, Anda bisa juga menyesuaikan ukuran font dengan memilih ukuran font tepat di samping pilihan jenis font. Kemudian, kita juga bisa menebalkan tulisan menggunakan opsi bold, memiringkan tulisan dengan opsi italic, dan juga membuat garis bawah menggunakan opsi underline. Kemudian kita juga bisa membuat bayangan tulisan atau shadow tulisan menggunakan text shadow. Kemudian kita juga bisa mencoret tulisan dengan strike through. Untuk mengganti warna tulisan, kita bisa melakukan klik pada text colors. Kemudian kita juga bisa meng-highlight tulisan dengan memilih highlight.
ketiga, kita akan belajar mengatur tampilan background dan tema. Agar presentasi menjadi lebih menarik, memberikan desain yang menarik pada slide atau presentasi tentu bisa dilakukan dengan mudah. Kita tinggal mengklik atau memilih menu desain, kemudian di sana akan tertera banyak pilihan desain yang bisa kita pakai. Secara bawaan, ketika kita mengklik atau memilih sebuah desain, seluruh slide Anda akan berubah. Jika Anda ingin menerapkan desain tertentu pada beberapa slide saja, kita tinggal memilih dengan cara menekan tombol Shift dan klik pada slide yang ingin kita ubah desainnya pada daftar slide. Misalnya di sini saya akan membuat terlebih dahulu berupa 5 slide. Kemudian saya ingin mengubah tema hanya untuk slide ketiga sampai dengan slide kelima. Saya akan menekan atau memilih slide ketiga terlebih dahulu. Kemudian saya akan menekan tombol Shift pada keyboard dan kemudian saya akan menahannya sampai saya mengklik atau menekan slide kelima. Kemudian saya akan memilih desain atau tema baru dan kemudian tema akan terimplementasi hanya pada slide ketiga sampai dengan slide kelima saja. Kemudian kita juga bisa dapat mengubah background secara manual dengan mengubah format background. Kita bisa memilih solid yang artinya suatu blok warna, kemudian gradient yang artinya gradasi warna, picture atau texture untuk menambahkan foto atau texture sebagai background kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan pattern, yaitu pola yang bisa dipilih dari bawaan Microsoft PowerPoint. Keempat, kita akan belajar untuk menambahkan gambar, bentuk, tabel, link, dan text box. Pertama-tama untuk menambahkan gambar, misalkan saya ingin menambahkan sebuah foto atau gambar pada slide ini. Saya tinggal memilih menu Insert, kemudian memilih Pictures, lalu memilih opsi This Device untuk memasukkan gambar dari komputer saya. Misalkan saya ingin menambahkan foto ini, kemudian saya tinggal klik 2 kali atau double klik, atau bisa juga kita lakukan dengan klik 1 kali, kemudian klik Open, dan kemudian foto akan tertera atau tertambah di bagian slide. Kemudian untuk menambahkan bentuk, kita bisa memilih menu Insert, kemudian pilih Shapes. Lalu kita bisa memilih bentuk apa saja yang kita inginkan. Misalnya saya di sini akan memilih bentuk kotak. Saya tinggal memilih bentuk kotak ini, kemudian mengaturnya sesuai dengan ukuran yang saya inginkan. Untuk mengganti tampilan bentuk, kita bisa mengubahnya di menu Format Shape. Di sini ada berbagai opsi yang bisa kita pilih untuk mengubah tampilan. Misalkan mengubah tampilan warna, mengubah tampilan garis tepi, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk menambahkan diagram, kita bisa memilih menu Insert dan memilih Charts. Lalu kita bisa memilih bentuk diagram yang ingin kita masukkan. Ketika diklik, PowerPoint akan memberikan tampilan Excel, di mana di sini kita bisa memasukkan data diagram secara mudah. Untuk menambahkan tabel, kita bisa memilih menu Insert, kemudian memilih Table. Di sini kita bisa mengatur secara bebas ukuran kolom dan ukuran baris tabel yang kita inginkan. Nantinya tabel ini akan muncul di slide dan bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Kelima, kita akan belajar untuk menambahkan file audio dan video ke presentasi. Sekarang, silahkan Anda membuka menu Insert, kemudian mengklik video, kemudian memilih opsi This Device untuk menambahkan video dari komputer. Kita bisa memilih video dari komputer kita untuk ditambahkan. Misalnya saya ingin memilih video ini. Kemudian video akan tampil di slide dan kemudian ketika kita memulai presentasi nanti, video bisa di-play untuk menayangkan video yang sudah kita pilih. Selanjutnya, untuk menambahkan audio atau lagu, kita bisa memilih menu Insert, kemudian memilih menu Audio, kemudian memilih This Device. Kemudian kita bisa memilih
lagu atau file audio apa saja yang kita inginkan. Misalnya saya akan memilih file audio ini. Nantinya file audio akan masuk ke presentasi atau slide kita seperti ini. Dan nantinya file audio ini juga bisa di-play ketika kita sedang membawakan presentasi. Keenam, kita akan belajar mengatur transisi slide. Selain memberikan desain terhadap slide, transisi juga bisa dijadikan opsi tambahan untuk membuat tampilan PowerPoint menjadi lebih menarik. Caranya sangat mudah, yaitu kita bisa mengklik menu Transitions, kemudian memilih animasi untuk transisinya. Ketika kita klik ke salah satu transisi, maka PowerPoint secara otomatis akan memperlihatkan bagaimana animasi dari transisi tersebut. Kita bisa mencoba-coba semua animasi yang ada di sini untuk melihat bagaimana animasi tersebut bekerja pada slide. Saat kita selesai memilih, biasanya PowerPoint juga memiliki varian lain dari animasi tersebut. Yang pertama, kita bisa menambahkan suara dan mengatur durasi animasinya, yaitu dengan pilihan sound dan duration yang ada di bagian kanan pilihan opsi animasi. Secara bawaan, animasi yang Anda pilih hanya akan berlaku pada satu slide. Jika Anda ingin mengaplikasikan animasi atau transisi yang sama untuk semua slide, Anda bisa mengklik Apply to All. Kemudian, transisi atau animasi akan ter-apply atau terimplementasi ke semua slide yang ada. Kita akan belajar mengatur animasi objek yang ada. Selain animasi transisi, kita juga bisa mengaplikasikan animasi untuk berbagai objek pada slide kita. Caranya yaitu yang pertama, kita bisa memilih objek yang ingin kita tambahkan animasi. Misalnya saya akan mengklik objek kotak ini. Kemudian saya akan klik menu Animations dan kemudian saya akan mengklik animasi yang saya inginkan. Di sini kita juga bisa mencoba-coba berbagai opsi animasi yang ada dan PowerPoint akan secara otomatis menayangkan atau memperlihatkan bagaimana animasi tersebut bekerja pada objek. Untuk satu objek, kita bisa implementasikan berbagai animasi secara sekaligus. Lalu, kita akan belajar untuk menampilkan presentasi. Setelah kita selesai membuat presentasi, tentunya kita ingin menayangkan presentasi tersebut ke orang lain. Cara untuk menampilkan presentasi sangat mudah, yaitu kita tinggal melakukan klik pada menu slideshow dan pilih play from start. Nantinya, presentasi akan muncul pada layar Anda secara full screen atau penuh, dan Anda bisa menggeser slide atau mengganti slide ke slide berikutnya dengan klik tombol panah kanan, atau jika Anda ingin berbalik ke slide sebelumnya, Anda bisa klik tombol panah kiri. Anda juga bisa melakukan pergantian slide dengan mengklik mouse, yaitu klik mouse pada tombol bagian kiri. Untuk keluar dari tampilan presentasi atau full screen, Anda hanya perlu menekan tombol ESC atau ESC pada keyboard. Kemudian ada tips tambahan ketika Anda ingin membuat presentasi dengan desain menarik dengan mudah. Jika Anda tidak ingin membuat presentasi dari awal, Anda bisa mendapatkan presentasi dengan template desain yang menarik yang telah disediakan oleh PowerPoint. Caranya yaitu klik menu File, kemudian New, dan kemudian kita bisa memilih template seperti yang tertera di layar. Sekian tutorial penggunaan Microsoft PowerPoint dari tim KKN UGM Sodong Hilir. Semoga Anda bisa terbantu dengan adanya tutorial ini. Hatur nuhun.